Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina gishawatal ghiwayah, wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidaw wa mubashshira wa nadira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan, masih memberikan nikmat kesempatan, masih memberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Kita sebagai hambanya wajar dan patut kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, seraya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sebagai hambanya. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat Rasulullah lah yang kita harapkan di hari kelak kemudian. Bilafzin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, para pemirsa dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah. Adapun tema kurma kita pada kesempatan kali ini ialah tentang bagaimana cara bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, pemirsa dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Poin yang pertama, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah, yaitu dengan cara bin niyah, dengan cara niat dalam hati, bahwasanya niatkan dalam hati, tekankan dalam hati bahwasanya nikmat Allah itu betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada datang dari yang lain. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah, niatkan dalam hati kita bahwasanya nikmat Allah itu betul-betul datangnya dari Allah. Kalaulah seandainya para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada, Allah kasih rezeki melalui tetangga kita, Allah kasih rezeki melalui saudara kita, itu hanya sekedar perantara dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan dalam hati bahwasanya nikmat Allah itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah, dengan cara apa kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu bil lisan, dengan cara lisan kita. Kalau sudah kita tekankan dalam hati bahwasanya nikmat Allah itu betul-betul datangnya dari Allah, maka keluarkanlah di lisan kita, keluarkan dari mulut kita, alhamdulillahi rabbil alamin, seraya memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah, kalaulah kita sudah memuji Allah, kalaulah kita sudah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah kita nih sebagai hamba bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, maka niscaya akan kutambah, kata Allah. Dan kalaulah kita kufur, enggan atas nikmat yang diberikan Allah, maka
hati-hati pemirsa, hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at, azab Allah itu amatlah sangat pedih. Ini adalah wanti-wanti kepada kita. Hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Tak ada manusia yang miskin, tak ada manusia yang kekurangan, hadirin wal hadirat. Karena apa? Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, Allah aghna wa aqna, Allah kayakan dan Allah cukupkan. Tak ada manusia ini yang miskin. Lalu pertanyaannya apa pemirsa, hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimakumullah? Lantas siapa orang yang miskin itu? Jawabannya adalah orang yang miskin itu orang yang tak pandai mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkuri qalil lam yashkuri katsir." Orang yang tak pandai mensyukuri nikmat yang sedikit, otomatis takkan bisa dia mensyukuri nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin, hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimakumullah, bagaimana mungkin dia bisa mengangkat pohon kelapa sementara pohon pisang saja tak bisa diangkat? Itulah logikanya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari itu, syukuri dulu nikmat yang sedikit. Insya Allah nikmat yang banyak akan Allah kasih kepada kita. Kalaulah kita sudah mensyukuri nikmat yang sedikit, niscaya hidup kita pun akan mudah, hidup kita pun akan indah, hidup kita pun akan terarah. Itu yang kedua, hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Yang terakhir adalah, dengan cara apa kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya bil af'al, dengan perbuatan kita. Kalaulah sudah kita tekankan dalam hati, kita keluarkan di dalam lidah atau lisan kita, maka dengan cara perbuatan kita lah mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana caranya? Dengan cara mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimakumullah, sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin, paman taraka faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau kita mengerjakan sholat, maka kita ikut mendirikan agama Allah ini. Dan apabila kita meninggalkan sholat, otomatis kita sudah ikut serta merobohkan agama Islam ini. Maka dari itu, hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimakumullah, kalaulah ada ujian dari Allah, kalaulah ada cobaan dari Allah, Allah kasih ujian, Allah kasih masalah, apa jalan keluar yang akan kita lakukan? Jawabannya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yaitu dengan cara wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara yang pertama, sabar. Sabar, kita terima dulu ujian dari Allah itu dengan rasa sabar. Jangan kita mengeluh pemirsa, kita terima dengan rasa kesabaran. Setelah kita sabar menerima ujian Allah, maka tunaikanlah sholat, datanglah kepada Allah, kembalikan lagi kepada Allah ujian itu, kembalikan lagi kepada Allah masalah itu. Niscaya kepada Allah jugalah tempat kembali semua masalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimakumullah, semoga 3 poin ini dengan cara bin niyah, dengan cara niat dalam hati, bil lisan dengan cara lisan kita, bil af'al dengan cara perbuatan kita, mudah-mudahan 3 cara ini bisa kita melakukan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama buat pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih. Kami sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.